Halo semuanya, selamat datang kembali di Atazia Edutainment. Kali ini kita akan membahas mengenai materi kelas 10 mengenai sistem periodik unsur, khususnya mengenai sifat keperiodikan, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Afinitas elektron didefinisikan sebagai energi yang dilepaskan untuk menangkap 1 mol elektron oleh 1 mol atom dalam keadaan gas. Menurut reaksi umum, X dalam keadaan gas ditambah elektron menjadi X minus dalam keadaan gas dan energi yang diserap berupa delta H Ea atau afinitas elektron ya, disimbolkan oleh delta H Ea. Kemudian jika kita review kembali mengenai jari-jari atom di video sebelumnya, jari-jari atom dalam satu golongan dari atas ke bawah itu cenderung naik dan dari kiri ke kanan dalam satu periode itu cenderung turun. Maka afinitas elektron dalam satu golongan trennya adalah sebagai berikut. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jumlah kulit bertambah sehingga tarikan inti atom semakin berkurang atau semakin lemah. Akibatnya, energi yang dilepaskan untuk menangkap elektron menjadi semakin kecil. Nah, maka dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron itu berkurang. Kemudian untuk tren energi ionisasi dalam satu periode, dari kiri ke kanan, jumlah kulit tetap, tetapi muatan inti bertambah, sehingga tarikan inti atom itu semakin kuat atau semakin besar. Akibatnya, energi yang dilepaskan untuk menangkap elektron menjadi semakin besar juga. Sehingga kesimpulannya dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron bertambah. Oke, berikut ini adalah tabel mengenai detail energi atau afinitas elektron dalam kilojoule per mol. Berikut adalah tabelnya. Kalau kita lihat dari fluorin, di sini energi atau afinitas elektron yang dilepaskan itu cenderung berkurang ya ketika kita bergerak dalam satu golongan dari atas ke bawah. Ya, tanda negatif ini bukan angka negatif ya teman-teman, tapi sebagai arah energi. Jadi ini energi yang dilepaskan. Jadi yang kita lihat adalah besarnya. Ya, jadi cenderung dari atas ke bawah itu semakin kecil. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan itu cenderung semakin besar. Jika kita bandingkan antara energi ionisasi dan afinitas elektron, ini kan menyangkut pembentukan ion ya, pembentukan kation dan anion. Kation adalah ion positif, anion adalah ion negatif. Nah, energi ionisasi berkaitan dengan pembentukan ion positif, sedangkan afinitas elektron itu berkaitan dengan pembentukan ion negatif atau anion. Maka jika energi ionisasi suatu atom itu menggambarkan kemudahan suatu atom membentuk ion positif atau kation dengan syarat semakin kecil energi ionisasi maka semakin mudah suatu atom menjadi ion positif. Sedangkan untuk afinitas elektron dapat menggambarkan kemudahan suatu atom untuk membentuk ion negatif atau anion. Nah, kalau ini berkebalikan ya. Jadi semakin besar afinitas elektron atau energi yang dilepaskan, maka menggambarkan bahwa dia semakin mudah untuk menjadi ion positif. Berikut ini adalah tabel periodik dari IUPAC ya. Maka kalau kita tunjukkan trennya bahwa yang paling besar jari-jarinya
adalah frankium di sini ya untuk golongan utama atau golongan alkali grup 1. Nah, maka frankium adalah pembentuk atom yang akan membentuk kation yang lebih reaktif ya karena dia memiliki jari-jari paling besar sehingga energi ionisasinya juga paling rendah di antara semua elemen. Nah, akan tetapi elemen ini bersifat radioaktif sehingga memiliki waktu paruh pendek dan susah untuk diobservasi. Biasanya yang kita sebutkan adalah atom sebelumnya, yaitu cesium, karena cesium lebih stabil dan lebih mudah untuk dilihat atau diobservasi reaksinya. Gitu ya. Jadi di dalam tabel periodik yang paling reaktif membentuk kation ya ditunjukkan oleh energi ionisasi yang paling rendah itu adalah cesium. Nah, kebalikannya untuk dengan afinitas elektron yang paling besar itu adalah fluorin. Kita mengabaikan gas mulia ya yang paling kanan walaupun ukuran atomnya itu lebih kecil dari fluorin. Helium lebih kecil dari fluorin, akan tetapi karena helium dan golongan gas mulia lainnya elektronnya sudah penuh, jadi kita abaikan untuk reaktivitas. Jadi fluorin adalah atom pembentuk anion yang paling reaktif. Kemudian fluorin memiliki jari-jari yang kecil, relatif kecil ya dibanding yang lainnya kalau kita kesampingkan gas mulia. Sehingga afinitas elektronnya adalah yang paling tinggi. Ya, jadi kalau teman-teman melihat sebuah deret kereaktifan, ketika melihat kation, maka yang paling reaktif adalah grup 1 dan paling bawah, yaitu cesium. Sedangkan untuk anion adalah grup 7 atau grup 17 dengan posisi paling atas, yaitu yang memiliki afinitas elektron paling tinggi, yaitu fluorin. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu ke elektronegatifan. Nah, berikut ini adalah mungkin teman-teman belum belajar mengenai ikatan atom, nanti akan saya bahas di video berikutnya. Kan tapi ketika kita bicara ikatan kovalen atau kovalen, yaitu elektron yang di-sharing dan digunakan bersama, maka ketika ada molekul, saya contohkan di sini adalah hidrogen fluoride atau hidrogen fluorida, HF, maka teman-teman bisa lihat distribusi awan elektron pada ikatan itu yang digambarkan oleh warna biru. Ya, yang diarsir warna biru itu adalah seharusnya distribusi awan elektron pada ikatan atom tersebut. Nah, akan tetapi pada kenyataannya awan elektron itu tidak simetris seperti itu, tapi lebih cenderung ke arah fluorin. Ya, jadi fluorin menarik awan elektron ke arah dirinya. Nah, maka dari situ kita bisa definisikan yang disebut dengan keelektronegatifan adalah kemampuan atom dalam molekulnya untuk menarik pasangan elektron yang dalam hal ini adalah elektron ikatan ke arah inti atomnya. Nah, ketika nilai keelektronegatifannya itu lebih tinggi, maka awan elektron lebih cenderung tertarik ke arah dia. Lalu bagaimana dengan pattern-nya atau trennya ya? Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jumlah kulit bertambah sehingga tarikan inti atom berkurang. Akibatnya, kecenderungan inti menarik elektron lain dalam ikatan menjadi semakin kecil. Akibatnya, kesimpulannya adalah dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifan berkurang. Nah, sedangkan dalam satu periode, dari kiri ke kanan jumlah kulit tetap sedangkan muatan inti atom bertambah. Nah, akibatnya inti akan menarik elektron lain, itu kecenderungannya semakin besar ya. Nah, akibatnya dalam satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifan bertambah. Berikut ini adalah skala keelektronegatifan ya. Ada banyak teman-teman bisa temui skala
elektronegatifan, tapi biasanya yang paling banyak digunakan adalah Pauling ya, skala Pauling. Ini adalah skala Pauling di mana yang memiliki keelektronegatifan paling tinggi itu adalah fluorine ya di kanan atas, sedangkan untuk gas mulia itu kita kasih nilai 0 ya, tidak ada ya, tidak punya keelektronegatifan. Kemudian untuk golongan-golongan logam, terutama alkali metal, itu nilainya biasanya di bawah 1 ya keelektronegatifannya. Oke, untuk trennya teman-teman bisa lihat ke bawah itu keelektronegatifan berkurang ya, jadi semakin kecil. Sedangkan ke kanan dari kiri ke kanan dalam suatu periode itu keelektronegatifan bertambah. Oke, nah terakhir ini adalah summary ya untuk teman-teman. Kalau teman-teman lihat bahwa jari-jari atom itu bertambah dari atas ke bawah dan berkurang dari kiri ke kanan. Nah, sebenarnya afinitas elektron, energi ionisasi, dan keelektronegatifan itu berkebalikan dengan jari-jari ya. Jadi teman-teman tinggal menghafalkan pola jari-jari atom saja. Nah, maka sifat-sifat lain, afinitas elektron, energi ionisasi, dan keelektronegatifan itu berkebalikan dengan jari-jari atom. Gitu. Nah, saya sedikit tambahkan di sini ada karakter logam dan non-logam ya. Nah, untuk karakter logam itu akan bertambah secara diagonal dari kanan atas ke kiri bawah. Sedangkan karakter non-logamnya berkebalikan ya, dari kiri bawah ke kanan atas. Seperti itu. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.